Halo semuanya. Di sini aku bakal jelasin kalian tentang latihan soal untuk quiz lab atau UTS kalian nanti yang di BINUS. Nah, di sini aku udah bikin contoh soal latihannya ya. Dan menurut aku ini udah paling susah tapi yang paling mudah untuk kita bisa. Misalnya kalau kita udah bisa ini, ya kemungkinan besar kita pass lah ujiannya. Di BINUS udah lebih mudah soalnya ujian di BINUS itu. Kalau dari yang aku tahu gitu ya, dari ujian-ujian aku sebelumnya dan semacamnya gitu yang aku udah lihat-lihat dan habis itu aku bikin soal-soal yang mana semua kesulitan mereka aku gabung di dalam soal ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa kerjain soal ini, harusnya nanti pas ujian udah oke lah, udah aman gitu. Nah, untuk ini tuh materinya tuh untuk UTS masuk sih ya. Tapi kalau misalkan untuk lab, aku nggak tahu ya. Soalnya lab itu kadang ada kuis yang mana kita tuh harus ada yang namanya polymorphism yang kita baru pelajarin nanti setelah UTS gitu. Nah, kalau misalkan kan ada itu ya paling ya sebenarnya cuma nambahnya dikit doang sih pakai soal ini juga bisa gitu ya untuk pakai polymorphism seperti overriding atau overloading gitu. Tapi untuk yang soal ini yang aku kasih yang ini aja yang general gitu ya. Soal misalkan kalian ada yang ada beberapa teman kalian yang mungkin ada yang kelas labnya gitu, ada kuisnya. Nah kalau misalkan emang harus ada overriding atau overloading bisa juga pakai soal ini tinggal tambahin aja tinggal tambahin uh, fitur overloading atau overridingnya gitu. Nah paling enggak untuk sekarang ini paling ini aja requirement dari OOP yang harus ada di dalam codingin kalian. Ada final class, ada abstract class, ada inheritance, kalau ada array list atau vector bebas mau pilih mana, aggregation sama composition juga harus ada. Bebas kalian mau taruh di mana, aggregation compositionnya mau bentuk apa itu bebas. Pokoknya yang penting di dalam codingin kalian semuanya satu Java project itu ada ini semua. Aksesor atau yang kita kenal dengan namanya getter, atau yang kita kenal dengan namanya setter, sama encapsulation itu juga harus ada. Bebas kalian mau taruh di mana, yang penting ada minimal satu kali. Nah, ini struktur atau sistem berlama gimana? Pertama-tama kita bakal muncul nih, kita bakal show datanya gitu. Jika datanya kosong, ya udah tampilkan datanya empty. Nah, setelah udah, kalau misalkan nggak empty nih datanya gitu ya, kita show data usernya. Jadi, kita show data user itu ada isinya apa? Entah ada username-nya, ada email, password, dan sebagainya gitu. Itu kita show semua. Bebas mau bentuk table, menyamping, atau mau bentuk bawah, itu bebas gitu. Nah, habis itu, kalau udah selesai, jangan lupa nggak hanya usernya aja, tapi juga nomor KTP juga termasuk gitu. Kalau misalkan ada, dia nomor KTP ini opsional. Kalau misalkan dia itu ada KTP, ada print juga nomor KTP-nya sekalian. Tapi kalau nggak ada, dia nggak usah di print. Nah, kalau udah selesai, data user kan udah ditampilin. Nah, kita lanjut ke data KTP, kita tampilin. Jadi ada banyak KTP, nanti kita print satu-satu gitu. Setiap KTP datanya apa aja gitu isinya. Ini ada dua sih, nomor KTP sama alamat gitu. Nah, itu di print gitu. Jadi ini print dulu yang user semuanya di print beserta dengan nomor KTP-nya kalau ada. Baru habis itu yang kedua baru print data KTP-nya gitu. Nah, habis itu kalau udah kita baru masuk ke dalam menu. Di pertama ada insert data, insert biasa aja ini gitu ya. Kalau kita insert apa yang harus kita lakuin ya? Kita input data-datanya gitu. Nah, ini ada validasinya. Nah, kalian ingat kalau misalkan kalian pernah belajar data structure atau misalkan belajar uh, bahasa pemrograman lain gitu kan kadang suka ada bikin project ada validasi. Nah, kira-kira sama validasinya gitu ya. Jadi ini tinggal bikin aja sih validasinya gitu. Pas input harus kayak gini dan sebagainya gitu. Nah, baru di sini perlu di-mention juga ya. Ini ada ID. Aku jelasin dari atas saya. Username ya ini harus minimal dua kata. Setiap katanya harus terdiri dari 3 huruf maksimal ya. Ini 50 karakter panjangnya. Ada email juga, itu harus berakhiran @user.com. Dan case insensitive. Harus unik tapi case-nya insensitive. Artinya apa? Misalkan, aku ada abc@user.com. Itu kecil semua. Baru aku input lagi email abc@user.com tapi gede semua. Kan otomatis kan beda ya. Satunya gede semua hurufnya, tapi yang satu lagi kecil semua hurufnya. Nah, itu dianggap sama ya gitu. Jadi bukan berarti karena satunya kapital, satunya lagi itu lowercase, mereka dianggap dua email yang berbeda. Jadi ini kita bikin case insensitive gitu. Kalian mau bikinnya mungkin semuanya di lowercase dulu, baru ntar kalian cek, atau mungkin emang pakai function atau metode yang bisa ngecek case insensitive, nah itu bebas. Gitu. Ada lagi password ya harus ada huruf besar, huruf kecil, angka sama simbol gitu. Gender juga itu antara male atau female, ini case insensitive juga. Age antara 1 sampai 100 inklusif artinya 1 sama 100 juga termasuk jadi kalau aku isi satu itu bisa ada XP itu harus bisa berkoma gitu ya sama harus di atas 0 nggak boleh di bawah 0 ada lagi ID ini tuh ada lima karakter gitu ya yang satu sama dua ini itu huruf yang tiganya ini angka kalian mau bikin gimana caranya pokoknya itu bebas terserah kalian yang penting pasti tampilin ID-nya itu kayak gini
gitu. Nah, pertama kali, kalau misalkan kita pertama kali insert gitu ya, kan ID-nya masih belum ada gitu ya. Nah, itu kita random. Di yang H ini kan huruf ya, berarti antara A sampai Z di random huruf kapital itu. Kalau yang A ini kan itu kan angka, berarti tinggal kita random antara 0 sampai 9. Gitu. Nah, misalkan yang pertama kali kita insert uh, hasil random itu AY 989. Nah, ya udah itulah ID-nya gitu. Nah, kalau misalkan yang kedua kali, ketiga kali dan semacamnya gimana? Tinggal kita increment gitu. Jadi kalau misalkan pertama kali AY 989 kita increment jadi AY 990 dan seterusnya gitu. Di increment terus, jadi random itu hanya pertama kali kalau pas pertama kali insert. Kalau misalkan udah kedua kali, ketiga kali dan seterusnya itu dia dia itu bakal increment. Nah, di sini ada keterangan user yang ditambahkan itu akan digolongkan ke dalam dua kategori. Jadi ada dua kategori user nih. Yang pertama itu normal, yang biasa aja, sama yang member. Nah, gimana cara bagi golongan tahunya normal atau member? Kita akan tentuin berdasarkan jumlah XP-nya gitu. Jadi kan pertama kan kita ada masukin XP nih. Nah, dari jumlah XP yang kita masukin itu akan masuk. Jadi dia itu normal atau member sih gitu. Nah, kalau misalkan XP-nya itu di atas sama dengan 1 juta, jadi kalau di atas 1 juta XP-nya atau di atasnya, itu masuk ke member. Kalau di bawah 1 juta, baru masuk ke normal. Kayak gitu. Nah, itu dari sisi golongannya gitu. Jadi ada normal, ada member gitu. Dan itu dilihat dari XP-nya. Pada golongan normal, ini spesifiknya apa nih bedanya sama member gitu ya. Kalau normal, itu menggunakan ID. Jadi ada ID. Yang ID yang di sini, itu dipakai kalau di golongan normal. Gitu. Jadi itulah identitasnya gitu ya. Jadi walaupun email udah unik, tapi ada juga ID gitu. Nah, dia pakai kalau misalkan di golongan normal. Tapi kalau misalkan golongan member, dia nggak pakai ID lagi gitu. Di ID ini tuh hanya dipakai oleh yang golongan normal. Jadi kalau misalkan udah member, dia tuh nggak pakai ID lagi. Lalu pakainya apa? Dia pakai KTP. Dia pakai KTP sebagai identitasnya gitu. Jadi kalau misalkan di normal tuh ID, kalau di member itu KTP. Nah, KTP apa isinya? Ada nomor KTP sama ada alamat rumah. Dan masih 100 karakter. Ini nomor KTP harus angka semua, dan harus unik. Jumlahnya 5 digit aja gitu ya. Kita tahu KTP kan panjang angkanya, entah kita capek kita insertnya gitu ya. 5 digit aja cukup. Itu untuk KTP gitu ya. Nah, untuk yang golongan normal itu tetap bisa ya isi KTP, bukan berarti karena normal ini fokusnya di ID dia nggak bisa isi KTP gitu. Kalau member iya dia udah nggak butuh ID sama sekali, jadi emang udah nggak guna gitu. Jadi kayak ID-nya emang emang nggak dipakai kalau di member. Tapi kalau di normal itu ada ID ada KTP juga. Tapi KTP ini opsional. Jadi kalau user yang mau isi KTP-nya boleh gitu. Kalau dia nggak mau isi juga nggak apa-apa. Berarti ya nggak ada isinya, KTP-nya nol gitu, atau enggak ya kosong gitu, atau di siapa gitu ya. Pokoknya yang di normal ini itu ID yang harus ada, KTP-nya opsional. Kalau di member, KTP harus ada, ID-nya nggak ada gitu. Nah, sama oh ya, kalau misalkan user pada golongan normal, kan dia itu kan nggak harus isi KTP gitu ya. Jadi ntar kalau misalkan kita udah insert gitu, dari awal sampai akhir, username, XP dan sebagainya, sama ID juga, kan ID kan generate ya, berarti kita nggak ditanya lah ya, gitu. Nanti dia otomatis generate aja gitu. Nah, paling udah sampai XP nih, kita kita isi. Di akhir bakal ditanya kalau dia itu normal, mau isi KTP nggak? Kalau dia bilang yes atau mau gitu ya. Nah, dia isi. Tapi kalau no ya udah dia skip gitu. Tapi kalau dia itu member, nggak bakal ditanya lagi karena wajib. Jadi kalau misalkan member, ya udah nggak usah ditanya. Misalkan kita seandainya ya kita isinya tuh berurutan username dulu, email dulu, dan semacam sampai XP. Setelah XP langsung ditanya nomor KTP-nya apa, alamat rumahnya apa. Itu kalau member. Kalau normal ditanya dulu, mau nggak isi KTP. Nah, tapi ini tuh nggak harus berurutan ya gitu. Itu bebas kalian mau duluan mana. Misalkan aku mau gender duluan, atau aku mau XP duluan gitu. Baru ntar yang lainnya apa duluan gitu. Nah, itu bebas. Sesuai kalian aja. Ntar kalian tuh pas coding mudahnya gimana, ya ya udah bebas itu. Nggak harus kayak, oh, agar bagus aplikasinya harus username dulu atau gimana. Nggak, bebas, terserah. Yang penting semua data ini keisi aja dalam sekali insert gitu. Ya, kayak gitu lah ya. Dan ID ini hanya untuk yang normal, ingat. Hanya untuk yang normal. Nah, itu yang menurut yang satu ya gitu. Untuk yang kedua, oh ya, sama ini ada mention, jangan lupa. Kalau misalkan yang member itu karena dia tuh butuh KTP, berarti nggak boleh ada member yang nggak ada KTP-nya gitu. Jadi setiap member pasti ada KTP gitu ya. Nah, yang keduanya dilihat data. Ya kayak biasa aja ya. Kalau datanya nggak ada ya data is empty, tampilin gitu. Nggak bisa dilihat, mau dilihat data apaan kan nggak ada data. Nah, tapi kalau misalkan ada data nih, ya udah kita kan
kan pertama kali kan kita udah show ya di atas nih data usernya ada siapa aja gitu. Misalkan user satu siapa, user 2 siapa, user 3 siapa gitu. Nah, dari situ kita bisa milih nih nomor urutnya gitu. Misalkan kita mau lihat oh ada user satu 2 3 kita mau hapus user 2 ya udah kita tinggal isi aja 2 enter gitu. Atau kita mau hapus berdasarkan email. Kan emailnya kan tadi unik ya gitu. Nah, kita bisa tuh hapus berdasarkan email juga. Oh, user satu aku lupa nih dia tuh usernya satu dua atau tiga gitu tapi aku mau hapus dari email aku ingat emailnya ya udah saya juga bisa isi gitu bla 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 at user.com. Nah dia juga otomatis terhapus jadi bisa dua cara gitu ya mau dari nomor urut user atau atau email dan ini tuh kita nggak perlu nanya lagi gitu dia itu mau nomor urut user atau email ya yang penting dia tinggal bilang aja misalkan gitu ya istilah user yang mau dihapus yang mana gitu baru tadi dia tinggal isi aja kalau misalkan email ya udah dihapus berdasarkan email. Kalau misalkan dia itu nomor urut user, nah kita hapus berdasarkan nomor urut usernya. Nomor urut ini tuh bisa beda-beda ya tiap kali di show. Jadi itu dilihat dari sini dari pas dia show data, misalkan user A itu dia tuh dapat urutan keberapa nih gitu pas di show gitu. Kan ada user satu, user 2, user 3 yang misalnya kita pakai I gitu, I plus plus yang kayak gitu. Yang kayak nomor gitu ya, penomoran. Nah, kalau misalkan udah di input tahu-tahu nggak ada nih yang di input misalkan dari emailnya nggak eksis. Udah tampilkan user not found, baru kembali ke menu utama. Gitu. Kalau ada, nah itu baru habis itu tinggal dihapus saja gitu. Nah ini yang print data ini nggak usah ya gitu, langsung hapus saja gitu. Jadi kalau ada langsung langsung hapus baru kembali ke menu utama. Gitu. Baru habis itu yang ketiga ada lagi update data, sama juga kayak yang delete lah ya mirip-mirip gitu. Cuma bedanya kalau di delete ya di delete, kalau di update dia setelah di input di update misalnya diisi lagi datanya kayak gimana isinya sama kayak di insert gitu ya. Jadi kayak update itu gabungan insert sama delete kayak gitu lah istilahnya ya. Dia isi lagi dari atas sampai bawah, semuanya diisi kembali gitu ya. Nah, semuanya diisi kembali gitu. Dan itu akan digunakan sebagai data yang baru gitu ya, yang terupdate kayak gitu. Nah, sama ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan ya gitu kan. Kalau setelah kita update kan bisa aja berubah ya. Yang awalnya normal jadi member, yang awalnya member jadi normal, yang awalnya normal tetap normal, yang awalnya member tetap member. Nah, itu gimana kondisinya kayak gitu. Nah, ini ada empat kondisi ya. Yang pertama, kalau normal jadi normal. Ya dia nggak berubah status gitu ya. Dia dari awal normal pas udah diupdate udah normal. Jadi kalau kayak gitu kan awalnya kan berarti kan dia normal ya, berarti punya ID. Nah setelah udah diupdate, ID-nya harus sama gitu. Nggak boleh di-increment, nggak boleh di-generate ulang atau apapun. Pokoknya ID-nya harus sama. Itu antara yang sebelum diupdate sama yang sesudah diupdate. Kan user yang sama, berarti ID-nya harus sama. Email boleh beda gitu. Tapi uh, ID-nya harus sama gitu. Tapi kalau mau sama juga ID-nya, emailnya ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi istilahnya data yang di input yang baru itu nggak harus beda kok sama yang data lamanya gitu. Tapi kalau misalkan beda juga ya nggak apa-apa. Beda semua juga nggak apa-apa gitu. Asalkan ID-nya harus sama gitu. Kalau misalkan awal normal, akhirnya juga normal gitu. Kalau awal normal, pas udah dia update jadi member, misalkan XP-nya di atas 1 juta gitu ya. Nah, kan member kan nggak ada ID, ya udah dihilangin aja ID-nya gitu. Dan jangan lupa minta KTP-nya. Kan kalau dari awal normal, kan itu belum tentu ada KTP-nya. Kalau ada KTP-nya ya udah KTP-nya dimasukin ke member gitu. Jadi membernya nggak usah minta KTP lagi gitu. Kalau misalnya ada KTP pas pasti normal gitu ya. Misalnya rajin nih gitu, nggak harus isi KTP tapi dia udah isi KTP-nya. Jadi pas udah di member, ya udah KTP-nya tinggal pakai aja yang dari sebelumnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kesannya pas normal ini dia nggak ada KTP, nah pasti member harus dimintain tuh nomor KTP-nya apa, alamatnya apa, gitu kan udah member wajib ada KTP-nya. Nah itu kan kalau dari normal, kalau dari member, misalkan dari member ke normal, kayak turun nih gitu ya, yang awal SP-nya di atas jadi di bawah gitu. Nah itu gimana? Ingat kalau di member nggak ada ID, tapi di normal ada ID. Berarti gimana? Berarti kita harus generate ID-nya. Gitu. Ya kita increment dari yang sebelumnya lah ya. Gitu. Nah, jangan lupa pas di member kan ada KTP gitu. Jadi yang di normalnya kan opsional ya KTP-nya. Ya udah karena dia dari member ke normal, KTP-nya otomatis pindah gitu ya. Jadi yang di normal ini usernya otomatis punya KTP gitu karena dia kan berasal dari si member. Gitu. Jadi KTP-nya nggak hilang gitu ya karena mentang-mentang dia pindah ke normal dia harus isi ulang lagi KTP-nya enggak. Gitu. Jadi jadi semua datanya ya yang yang di sini ya, yang dari username, email, password, gender, X, yang ini semua yang diupdate itu ke update ulang gitu. Tapi untuk yang KTP-nya itu tetap sama lah kayak gitu.
nggak nggak ke-update KTP-nya. KTP ini nggak bisa diupdate sih gitu. Jadi KTP-nya cuma sekali isi doang. Nah, bro, kalau dari member ke member gimana? Tadi sama member ya, ya udah berarti KTP-nya tetap sama gitu, nggak berubah gitu ya. Ya biasa aja lah, kayak istilah kalau normal ke normal ya ID-nya sama gitu. Kalau misalkan member ke member berarti KTP-nya sama gitu. Jadi ya sama aja gitu. Nah, itu empat kondisinya gitu ya. Ini mungkin yang paling susah gitu ya dari semua menu, tapi kan kalau mau ini bisa diusahain yang terakhir aja gitu ya. Gitu. Soalnya kan saya juga kalau habis banyak waktu untuk ini doang. Sedangkan ada lagi kan yang lain, yang menu-menu lainnya juga yang mungkin penting juga gitu. Walaupun yang di bawahnya ini yang nggak terlalu susah gitu ya, bandingin yang ini gitu. Nah, habis itu ada buy item, itu gimana? Nah, kalau data kosong ya ada empty. Tapi kalau nggak kosong ya udah sama lagi kayak yang di update sama delete. Masukin mau user yang mana nih yang mau diupdate? Ya yang mau dibeli, yang mau beli item gitu. Yang mau beli item bisa dari nomor urutnya atau dari emailnya. Tuh. Nah, habis itu tinggal masukin harga barang yang dibeli oleh si usernya gitu. Misalkan usernya datang nih ke toko buku atau gimana, nah kan user ada mau beli barang gitu. Nah, kita sebagai mungkin kasirnya gitu, nah kita eh, masukin nih harga barang yang dibeli, terus satu aja gitu ya. Jadi cuma satu barang, nah masukin harganya berapa gitu. Baru ntar kalau udah selesai dimasukin, secara otomatis XP user akan bertambah dengan harga barang lah gitu. Jadi kalau misalnya harga barangnya 50.000 nih, 50.000 nih XP awal ya, XP user awalnya, harga barang itu yang dibeli 120.500. Maka nanti XP akhirnya pas user udah beli nih jadi 170.500, 120 ditambah 50.000 kayak gitu. Nah, jangan lupa kalau ini kan ada kemungkinan ya kalau pas udah update jadi 1 juta ke atas gitu ya. Misalkan usernya udah sering-sering banget nih beli gitu sampai-sampai XP-nya di atas 1 juta gitu. Nah, kalau udah di atas 1 juta, sistem otomatis akan update jadi member gitu ya. Jadi bukan berarti karena di awal normal ya udah dia normal terus sampai selamanya gitu sampai ada yang update itu enggak. Tapi kalau dia dia ada beli sesuatu baru XP-nya jadi di atas 1 juta, ya udah dia akan update juga jadi member gitu loh. Kayak kayak gitu ya. Nah, kalau jadi member jangan lupa kalau dia itu awalnya nggak ada kalau awal dia itu nggak punya KTP, nah dia suruh isi KTP-nya gitu. Nah, ada lagi show summary. Nah, ini tuh cuma kayak kita statistik lah ya, kayak gitu. Kita cek di dalam database kita tuh kita nggak pakai database, tapi kita datanya nyimpannya dalam bentuk vektor atau arrays, bebas kalian suka-suka pilih mana bebas. Nah, ini buat ada normal sama member. Nah, kita suruh hitung gitu, normal berapa, member berapa. Gitu. Nah, gimana cara hitungan ntar aku akan jelasin di bawah sih. Gitu. Gimana caranya kita tahu nih, oh ini tuh normal, oh ini tuh member gitu. Nah, gitu cara kalian kita aku jelasin di bawah. Nah, tapi kan average juga ya, rata-rata dari umur si usernya. Jadi kan ada banyak user di database kita, baik normal atau member, itu kita gabung, kita cari average-nya berapa. Nah, sama juga XP-nya. Atau bisa kita bilang sih username sama XP jadi dua gitu ya, username sama XP kita tampilin yang terendah sama yang tertinggi gitu. Nah, bro, kita juga bisa delete all user gitu. Jangan lupa kalau kalau oh ya sama aku harus kasih tahu sih kalau misalkan data KTP yang ada di sini itu hanya yang terdaftar di program atau aplikasi gitu. Jadi hmm, semua KTP dari user gitu ya, dari user yang terdaftar di program atau aplikasi. Jadi kalau misalkan user yang punya KTP 12345 itu udah dihapus dari si program yang di user, otomatis KTP 12345 juga dihapus kayak gitu. Kayak gitu. Jadi misalkan kalau kita clear data semuanya kan otomatis kan yang di user kosong ya. Jangan lupa berarti yang di data KTP juga harus kosong gitu. Karena ya KTP yang di sini tuh hanya eksis jika yang user ini tuh ada gitu. Jadi kalau misalkan usernya misalkan ABC, nomor KTP-nya 12345. Data KTP yang di sini juga ada yang 12345. Kalau yang di sini dihapus, usernya yang 12345, yang di sini data KTP 12345 juga dihapus. Jadi kayak mereka ini saling berhubungan lah gitu ya. Saling berhubungan satu sama lain kayak gitu. Nah, yang tujuannya exit program biasa aja lah ya. Ini ada bonus scoring, ini tuh lebih ke ini sih. Bonus doang ya kalau kalian bisa ya udah bagus itu. Soalnya ada kemungkinan juga keluar di ujian. Tapi ini sifatnya ya nggak teknikal gimana, nggak diajarin juga pas di kelas, jadi pinter kalian aja. Kalau misalkan usahain baris kode kan tuh seminimum mungkin. Jadi kalau misalkan bisa dikit, bisa pendek,
ya udah nggak apa-apa gitu. Maksud pendeknya gimana? Bukan berarti kalian bikin kodenya itu jadi panjang banget ke kanan gitu ya. Misalkan kode 3 baris kalian kalian hapus gini, jadinya dia ke kanan terus gitu. Ya kayak gitu mah 1 baris juga bisa gitu loh tiap kelasnya. Cuma maksud yang di sini tuh makin dikit tapi tetap mudah dibaca gitu. Bukan berarti karena semakin dikit semakin bagus, tapi lebih ke makin dikit makin bagus emang, tapi harus tetap mudah dibaca gitu. Kemudahan dibaca tetap harus diutamain gitu ya, dibandingin baris kodenya. Kalau ada lagi kode duplikat. Nah, mungkin banget nanti kan pas bikin ini ada duplikat code gitu ya. Nah, itu kan harus minimum mungkin gitu. Yang duplikat-duplikat itu mungkin bisa dibikin metode atau function gitu. Jadi, 30 duplikat-duplikat itu bikinnya gitu. Baru memori juga kalau bisa digunakannya seminim mungkin itu. Nah, ini aku kurang tahu yang aplikasinya kayak gimana gitu. Nah, habis itu ada lagi yang kelas diagram. Ini tuh aku saranin kalian bikin aja sih gitu. Nah, kalau kalian, apalagi kalau dosen kalian minta gitu ya. Tapi ya itu belajar terakhir aja sih kalau aku bilang gitu ya. Karena kan kita OOP kan nggak jalan kelas diagram juga ya, bukan program desain method. Tapi kalau misalkan dosen kalian minta dan kalian nggak bisa bikin, itu kan jadi nilai, mungkin bisa kurang nilai gitu kan. Jadi kalau bisa nanti pas program kalian udah jadi, kalian bikin kelas diagramnya gitu. Atau kan kalau bagusnya sih kelas diagram bikin dulu ya gitu, baru bikin programnya gitu. Cuma kalau aku pribadi biasanya aku bikin kodenya dulu baru kelas diagramnya. Hanya aku kurang kurang terbiasa sih kalau misalkan bikin code atau program itu bikin UML diagramnya dulu. Biasanya langsung code dulu, kalau misalkan dibutuhkan diagramnya baru dibikin. Nah, ini materi baru yang aku lupa ajarin ke kalian gitu, namanya itu instance of. Ini itu satu sintaks saja sih gitu, cuma biasanya dipakai di if. Buat ngecek, misalkan aku bikin objek gitu ya, itu objek itu merupakan keturunan dari kelas apa sih gitu. Misalkan aku ada objek A, kelas A gitu ya, kelas A punya objek satu, aku bikin new A. Nah, kan aku bikin new A, berarti kan objek satunya itu A, nih, dia itu objek dari A, karena aku new A, gitu. Nah, pas aku cek apakah objek satu itu instance of A, artinya apakah objek satu itu merupakan keturunan dari A. Nah, dia outputnya apa? Objek satu adalah keturunan dari kelas A. Bener nih, yang ini diatur sama dia. Gitu. Nah, contoh lain lagi gitu. Kenapa aku bilang keturunan bukan objek dari si A gitu. Kenapa aku bilang keturunan gitu? Karena contoh kayak gini, ada A sama B. A ini tuh parent class, B ini tuh child class. Nah, aku A objek 2, tapi tipe datanya itu B. Tapi dia itu objek dari B. Jadi kayak gitu, aku bikinnya dia itu objek dari B. Nah, kayak gitu tuh bisa ya guys, karena kan A ini kan parentnya gitu ya. Jadi kalau misalkan parent ini kan dia mengcover banyak anak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tulis di bawahnya ini anaknya, nah itu bisa, atau keturunannya gitu, atau cucunya gitu, atau cicitnya sampai seterusnya. Kalau misalkan kita itu bisa. Ini B aku bikin kan kayak gini. Berarti objek 2 ini itu tipe datanya emang A, tapi dia itu merupakan objek dari si B. Gitu. Nah, kalau misalkan kita bikin kayak gini, pas aku cek apakah dia itu tetap keturunan dari si A, iya, dia tetap keturunan dari si A. Kenapa? Karena kan dia merupakan objek B. B ini sendiri kan keturunan dari si A. Dia itu child class dari si A. Jadi ya udah, dia di output nih yang kedua. Objek 2 adalah keturunan dari kelas A. Tapi kalau aku cek juga apakah dia itu keturunan dari kelas B? Iya, kan dia sendiri ini objek dari si B. Jadi otomatis yang ini juga dia output. Gitu. Nah, ini gunanya intent of. Ini tuh gunanya apa? Buat nanti kalian ngecek gitu ya. Misalkan kayak tadi kan ada normal sama member ya. Kemudian caranya buat ngitung nih, yang di sini. Ada berapa banyak yang normal, ada berapa banyak yang member. Nah, kan bisa pakai itu gitu. Bisa buat ngecek apakah yang apakah objek yang sekarang ini tuh merupakan normal atau yang member gitu. Nah, kan bisa pakai instance of gitu. Apakah objek sekarang instance of normal user gitu misalkan, atau apa namanya, ntar namanya kalian gitu. Jika ia merupakan anak atau objek dari si normal, ya udah kita yang normal kita kita bisa plus plus gitu, jumlahnya gitu. Kalau member ya udah ntar member kita bisa plus plus gitu. Jadi kalau misalnya kita mau identify nih suatu objek ini tuh dari kelas mana sih gitu, atau merupakan keturunan siapa sih, nah kita bisa pakai instance of ini gitu, buat ngecek kayak gitu. Misalkan aku mau cek objek satunya keturunan dari si A atau bukan, ya aku tinggal kayak gini aja. Kalau benar ya udah dia benar keturunan dari si A, kalau bukan ya udah, kalau misalkan ada else gitu ya, kalau bukan ya udah dia berarti bukan keturunan dari si A. Gitu itu tuh untuk instance of gitu ya. Kayak gitu.
Nah, yang ini mungkin kan masih agak bingung gitu karena belum belum pernah diajarin gitu. Dan ini tuh ada hubungannya sama yang polymorphism gitu. Cuma mudahnya gitu ya untuk yang pahami yang kayak gini tuh, itu kelas isinya itu bisa nggak hanya kelas itu sendiri, tapi juga bisa objek dari anak-anaknya gitu. Kayak gitulah ya. Ya, misalkan ini kalau ada C lagi gitu, C anak dari si A, ya bisa aja jadi A objek 2 sama dengan new C itu bisa gitu. Entah, entah tiba-tiba berubah lagi jadi new B, nah itu bisa gitu. Jadi kalau pakai A ini lebih ke kayak general lah gitu. Objek 2 ini general, bisa isinya B, bisa isinya C, bisa isinya D, bisa isinya A. Yang penting isinya itu, isi objeknya, itu merupakan A atau anak dari si A. Gitu. Nah, jangan lupa ini pakai vektor atau array list dan salah satu aja. Gitu. Dan kan bikinnya gimana? Mungkin ada yang kepikiran gitu ya. Oh, ada dua gitu ya. Ada normal user, ada yang member user. Ya udah bikin aja vektor vektor atau array list sendiri untuk normal, vektor atau array list sendiri untuk member. Nah, itu enggak ya. Jadi untuk soal kali ini, kalian bikinnya di satu array list atau vektor. Jadi array list atau vektor itu satu array list atau vektor itu nampung yang normal sama nampung juga yang member. Gimana cara kalian bedainnya mana yang normal, mana yang member, nah, itu tetap terserah kalian itu. Nah, tapi itu eh, harus digabung lah gitu. Di satu array list atau vektor antara normal atau member ya gitu. Nah, dan jangan lupa di kalian harus tersedia ini semua ya, minimal satu. Mau lebih dari satu nggak apa-apa gitu ya. Misalkan yang usernya vektornya sendiri, KTP ini vektornya sendiri, nah itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan yang normal sama yang member itu digabung ya, digabung di satu array list atau vektor. Ya, gitu. Nah, kita coba tes ya, ini tes kita tes code-nya. Ini ada data empty. Awalnya kan belum aku isi apa-apa, jadi datanya masih empty. Aku insert data, bisa delete data, update by item, save summary, delete all user, atau nggak exit program. Nah, aku isi, misalkan aku isi ABC, nggak bisa ya, harus integer. Aku isi 8, harus harus 1 sampai 7, karena cuma 1 sampai 7 menunya. Aku isi 1. Aku start XP-nya berapa nih? Misalkan 0. Min 1 deh. Nggak boleh, harus nggak boleh di bawah 1 gitu. 0,1 boleh gitu. Karena dia boleh berkoma. Username-nya, misalkan aku isi AB, nggak boleh, harus 3 karakter tiap word-nya, tiap katanya. Dan harus contain 2 words, buat misalkan ABC, DEF, kayak gitu. Emailnya, misalkan ABC doang. Nggak bisa, harus berakhiran abc@user.com. Harus berakhiran @user.com ini bebas ya depannya apa gitu. Passwordnya misalkan A doang, nggak bisa. Harus ada satu uppercase, lowercase, number sama simbol. Ini semua harus ada gitu, minimal satu. Udah, misalkan aku paste 1, 2, 3. Ini angkanya udah ada, simbolnya udah ada kan minimal satu. Ini huruf kecil udah ada, ini juga kapital juga udah ada. Ya udah, udah benar. Gender, misalkan pria, nggak bisa harus antara male atau female. Tapi kalau misalkan aku huruf kecil semua, nggak sesuai nih kan dengan yang di sini, itu bisa. Gitu, karena case insensitive. Age-nya berapa? Misalkan aku isi 0, nggak bisa harus antara 1 sampai 100. Kalau aku isi 100, bisa. Nah, karena dia tuh XP-nya 0,1, berarti kan di bawah 1 juta. Berarti dia tuh masuknya ke normal. Ke normal kita tanya di akhir, dia tuh mau isi datanya nggak? Misal aku bilang, yes gitu ya lah. Yes. Mau, nah isi nomor KTP-nya. Aku isi 1, 2, 3, nggak boleh, harus 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak bisa juga. Gitu. Nomor jangan lupa adresnya juga, misalkan Jalan Kemanggisan gitu ya. Oh, udah, ntar kalau udah selesai, dia bakal kembali ke menu utama, ditampilin deh usernya. Nah, ini nomor urut usernya nih. Ada BCDF, dan bla 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 bla. Nah, ini ID aja generate random gitu ya. IM231. Ini nomor KTP yang kita isi tadi. Kalau udah selesai, semua user udah kita print bagian KTP. Nah, ini KTP yang pertama nih. Nomornya 17345 dan adresnya di Jalan Kemanggisan. Jadi ini tuh istilahnya kayak ada benang merah lah nama si user gitu ya. Ini ada benang merah gitu. Makanya belajar database kan MySQL dan semacam kan ada table-table gitu ya. Nah, itu istilahnya ini kayak table sendiri, ini ada table sendiri gitu ya. Mereka tuh ada hubungan, ada benang merahnya kayak gitu. Tapi ini kita nggak pakai MySQL ya. Ini murni kita pakai vector atau array list. Nah, kita insert lagi deh data gitu. Misalkan yang kali ini tuh XP-nya sama juga ya, misalkan 0 bahkan. Username misalkan Vincent @user.com. Test 1, 3. Data misalkan female gitu ya, anggaplah. Baru habis itu 1 gitu ya. Nah, kita mau isi datanya nggak? Kali ini kita 0.
udah nggak keisi datanya. Jadi otomatis dia ada di yang kedua, tapi KTP-nya tetap satu gitu kan, dia nggak punya KTP, dan dia tuh karena nggak punya KTP ya udah nggak nggak kita print nih gitu, KTP-nya. Nah, bro, gimana kalau misalkan si user 2 ini pengen isi KTP yang nggak bisa lah ya, kayak gitu. Paling nunggu dia ini sih, nunggu dia tes XP-nya udah di atas 1 juta, di mana dia harus isi KTP baru bisa isi KTP gitu. Jadi kita nggak bikin fitur di mana dia tuh bisa tambahin KTP-nya kalau dia tuh pengen gitu. Dan karena aku pengen bikin juga ini seminimum mungkin sih ya, biar kita nggak habis banyak waktu juga buat hal-hal yang kurang guna gitu. Kalau kita insert lagi datanya, start XP-nya, misalkan hanya 1 juta deh. Nah, ini kan harusnya member nih gitu. Username anggaplah Nathan gitu ya. Oh, nggak bisa kan? Nathan, nah kayak ini. Nat@user.com. Pokoknya P123 gitu. Terus misalkan mail, age-nya 13 atau 12, nomor KTP. Nah, nomor KTP-nya dia langsung minta, karena dia ini kan member. Jadi kita isi aja 12345. Nah, dia nggak bisa. Kenapa? Karena sebelumnya udah pernah ada KTP-nya. Jadi harus unik. 54321. Address di mana? Jalan, cuma di sana. Kalau ini nggak apa-apa sama, karena address. Gitu. Nah, untuk yang email juga jangan lupa ya, ini itu unik. Jadi kalau misalnya aku sama lagi itu, aku insert lagi yang baru, not@user.com lagi gitu. Nggak bisa kan, itu udah ada. Jadi kayak nggak bisa lah kita print lagi gitu. Aku mau dilihat datanya gitu ya. Atau jangan dilihat dulu deh, update dulu deh. Kita coba update dulu. User atau number atau email lah yang mau kita update. Numbernya ada 123 gitu ya. So, aku pengen yang satu deh, coba yang satu gitu ya. Kita update yang satu. Nah, start XP-nya udah apa sekarang gitu. Kita mau update berapa? Misalkan yang awal satunya kan 0,1 dia gitu. So, aku pengen update jadi 100 deh gitu. Untuk username-nya jadi apa? Mau sama atau enggak bebas gitu. Misalkan jadi Vin. Emailnya misalkan email aku mau sama gitu ya. abc@user.com, atau sama yang bawahnya deh, not@user.com gitu ya. Bisa nggak sih gitu? Not@user.com. Nah, dia bilang nggak boleh, karena email yang barunya udah eksis, nggak boleh dipakai lagi gitu. Nah, kalau aku nggak mau ubah gimana? Bisa nggak gitu? Nah, ya udah, itu sama aja deh, abc@user.com. abc@user.com, jadi email nggak diubah. Nah, itu bisa. Jadi walaupun email itu harus harus unik, tapi kalau dia tuh pakai email sendiri, dalam artian dia tuh nggak ubah apa-apa, jadi ya nggak apa-apa gitu. Nah, passwordnya gimana? Berarti P123, misalkan sama aja passwordnya, gendernya misalkan sama itu. Age-nya mungkin 14 gitu. Nah, kalau udah, kita lihat. Nah, tadi ini udah ke-update nih si pin-pinnya. Nah, ID-nya nggak berubah ya kan, dari normal ke normal. Gitu. Nomor KTP juga nggak berubah gitu. Maksudnya tiba-tiba bisa berubah kan gitu. Nah, lalu kita update lagi misalkan, ini kita mau update nih, misalkan yang dia nih, yang kedua deh, kita pakai vin@user.com gitu ya. Kita pakai email vin@user.com. Nah, saat XP-nya berapa misalkan, kita mau ubah gitu ya, dari normal, ini kan normal ya, kita mau ubah jadi member gitu. Jadi misalkan 1 juta satu deh gitu, misalkan kayak gitu. Ini juga kalau 1 juta juga bisa masuk kan gitu. Username-nya apa? Yang baru gitu ya, misalkan member baru gitu ya. Gimana mem@user.com, baru PS123, anggap female gitu lah ya. Age-nya 19. Oh ya, ini aku udah ini ya, apa, aku lupa hapus nih untuk bugnya. Jadi aku sempat ada bug juga pas pas bikin ini ya, maklum gitu. Nah, cuma aku lupa hapus untuk pesan errornya gitu. Tapi aku hapus tuh. Nah, tapi kan bikin nggak perlu ada ini ya gitu, karena ini tuh nggak penting, prank untuk kalau kalian ada bug aja gitu. Nah, kan aku udah isi kan, otomatis kan tiba-tiba jadi XP. Tapi awalnya dia nggak punya KTP nih. Kalau kalian lihat ya, yang di user 2 ini dia nggak punya KTP. Jadi pas dia tuh pindah ke member, pas dia pindah ke member, dia itu harus ada isi KTP-nya gitu. Wajib. Aja aku isi A1345. Udah exit, nggak bisa, ya udah aku isinya 000 aja lah, 0 semua. Nah, itu baru bisa. Biasanya jalan jalan apa, jalan anggur gitu ya. Nah, kayak gitu lah ya. Otomatis masuk yang si dua, yang tadi, yang awal jadi user 2. Nah, itu sekarang dia jadi 3.
Nah itu nggak apa ya, boleh gitu. Kalian mau dari, bukan berarti karena dia itu awalnya user 2 pas udah diupdate dia tetap harus jadi user nomor urutnya 2. Kalau kalian mau bikin jadi nomor urutnya 3 atau jadi berubah, nah itu boleh gitu. Nggak apa gitu. Kayak contohnya yang ini itu jadinya nomor urut yang 3 gitu. Yang penting ke update aja nih si datanya gitu ya. Ke update yang awalnya dia tuh ada ID, sekarang udah nggak ada ID nih. Malah dia pakainya nomor KTP sekarang. Kayak gitu. KTP-nya nambah ya kan, ada user member baru nih yang ada KTP-nya. Nah, bisa aku ada artikel lagi nih, banyak KTP yang nomor satu nih, yang tadi nih dia member, tapi dia tuh ada nomor KTP-nya. Jadi dia tuh punya KTP. Nah itu entah gimana. Yang saat SP-nya jadi 1 juta gitu ya. Jadi namanya apa nih? Member baru 2 nih. Gitu ya. Oh hanya bisa 2, member baru 2. Emailnya mem2@user.com. Gitu. Passwordnya P123. Gendernya tentang female gitu ya. Age-nya 19. Nah dia udah nggak minta lagi nomor KTP. Kenapa? Karena dia tuh udah punya KTP sebelumnya. Cuma tadi, nah ini ya, yang 2 dia udah punya KTP gitu. Nah KTP-nya nggak diubah gitu, tetap sama gitu. Nah, itu kan kita ubahnya dari normal. Sekarang kita ubah dari member gitu ya. Misalkan yang awal udah member siapa nih? Nah, mereka semua udah member gitu ya. Ya udah deh. Misal aku mau yang 3 deh, yang user 3 nih. Ubah lagi dia kembali jadi normal lah, kembali di reset gitu ya. Normal satu gitu namanya, oh ya. Nggak bisa ya. Namanya apa ya? Namaku saja lah. Nah, habis itu kalau udah kita coba pakai email. Ini feed@user.com kenapa bisa? Karena yang tadi itu udah nggak ada ya, yang feed@user.com udah nggak ada gitu, udah dihapus semua. Maksudnya P123 gitu kan. Thumbnail, S-nya 30 gitu kan. Baru habis itu kalau udah dari member ke normal, ya udah apa yang terjadi, KTP-nya tetap ada, nggak hilang karena kan awal di member ada. Nah tapi ada ID, jangan lupa di generate gitu. Jadi kan awal kan 231 ya, ini dia udah nggak ada ID semua lagi. Tapi kemarin yang sebelumnya itu kan 231, nah dia increment jadi IM232 di increment satu. Udah kalau aku udah bikin lagi ntar jadi incrementnya jadi IM233. Itu kalau misalkan dari uh, user ke dari member ke user gitu. Kalau misalkan member ke member gitu, misalkan yang 2 nih member baru, aku pengen ubah gitu ya, member ke member gitu. Ini 3 kan ada data baru member. Eh, saya baru itu member lama gitu. Misalnya user.com emailnya sama gitu. S 23 email 9 gitu. Nah, kalau udah, nah dia tetap sama gitu ya, nggak berubah. KTP-nya tetap sama gitu. Nah ini paling kok kayak gini kalian biarin aja nggak apa ya. Ini tuh artinya 1,23 atau 23 atau 23 dikali 10 pangkat 8. Ini kali 10 pangkat 8. Ya nanti aku akan total-totalinnya juga ya segini gitu tanpa koma gitu. Ya gitu. Nah itu untuk update datanya gitu. Nah coba ya kita misalkan ini kan kita coba kita show statistik ya. Kita show summary. Ada satu user normal, ada 2 user member. Ini rata-rata umurnya 47 tahun. Yang paling kecil yang user Visa Jonathan itu 0. Yang XP yang highest tuh yang member lama itu dia tuh udah berapa nih, udah 1,3 juta gitu lah. Udah enter aja gitu. Nah saya aku pengen beli item gitu ya, untuk siapa, untuk yang user 3 nih, si vin@user.com, saya pakai email gitu ya, user.com, berapa harganya gitu, misalkan harganya 1 gitu. Nah nambah 1 ya gitu XP-nya gitu. Tapi kalau misalkan aku bikin lagi gitu, item lagi, misalkan kayak ini aku pakai ini deh, pakai nomor urutnya 3 gitu ya. 3 itemnya berapa, kayak misalkan 1 juta gitu ya, udah otomatis jadi member kan ya, oh, kayak gini. Nah kalau pas udah jadi member ya udah jadi member lah dia. Dia udah nggak pakai ID lagi jadinya gitu. Nah karena dia udah awal udah ada KTP, jadi nggak diminta KTP lagi gitu. Coba yang nggak ada KTP mana, oh udah ada KTP semua, ya udah kita paling kita insert yang baru gitu datanya ya, misalkan nya 10, username-nya orang keempat tuh ya, emailnya orang @user.com.
passwordnya P13, saudara mail, age-nya 19 tahun, pakai KTP enggak, no. Ada orang keempat, nah, nambah tuh ya, itu ya, increment jadi 233 dari 232. Nah, kalau udah, kita bisa buy item gitu ya, misalkan aku pengen orang keempat nih, yang tadi nih orang keempat, item price 1 juta juga sama. Nah, dia bakal ngetok nomor KTP. Kenapa? Karena dia tuh kan udah jadi member nih sekarang gitu ya. Udah jadi member kan XP-nya udah jatuh 1 juta. 10 tambah 1 juta, di 1,10 juta kan. Udah di atas sama dengan 1 juta. Dan dia nggak ada KTP, jadi bakal diminta nomor KTP-nya. Tapi sih, ya nilai satu semua gitu. Jalan durian. Nah, gitu. Udah ya, ini udah update. Udah nggak pakai ID lagi. Itu kalau misalkan kita show summary. Kalau kita buy item. Nah, misalnya aku mau dilihat data gitu. Nah, kita bisa pilih mau nambah atau email. Misalnya aku pilih yang di luar gitu ya, misalnya angka 5 gitu. Nah, dia bilang harus user number atau nggak user email. Nah, 5 ini dia nggak kenal gitu. Jadinya kalau misalnya aku isi pakai yang aku dilihat lagi, aku pakai email misalkan abc@user.com. Ada nggak aksesnya? Nggak akses kan harusnya abc@user.com. Nggak ya, nggak eksis di kotak enter user not found. Tapi kalau misalkan eksis, misalkan di kan si ini orang at user.com gitu. Orang at user.com. Ini G-nya gede ya. Aku pakainya G-nya kecil. Ini kan artinya kalau kayak sensitif nggak bisa gitu. Ini harusnya bisa gitu. Nah, dia bisa ya. Jadi hilang orang yang keempat yang udah kehapus. Orang keempat itu kan KTP-nya satu-satu semua. Karena orang keempatnya dihapus, ya udah KTP-nya yang satu-satu juga ikut kehapus gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau nggak peduli dia itu member atau normal, hapusnya sama aja sih gitu. Bedanya kalau yang member ya paling bedanya di sini tuh yang ada KTP sama yang nggak ada. Kalau yang ada KTP kita hapus ya udah yang KTP jangan lupa dihapus juga. Tapi kalau misalkan dia tuh nggak ada KTP, ya udah kayak yang di KTP nggak usah dihapus, mau hapus KTP siapa gitu kan. Tapi untuk proses hapus normal sama yang member itu sama aja. Nah, kalau udah tinggal kita bisa aja kita mau delete all user yang 6, udah data empty. KTP-nya nggak ada, usernya juga nggak ada. Sabut info baru 10 gitu misalkan username nice nice gitu. Nice at user.com test 123 mail 12 no. Nah, dia nggak ada ya, nggak ada muncul data KTP-nya gitu. Betul-betul udah dihapus dan pas kita insert ulang dia itu bisa gitu. Jadi nggak nge-crash kayak gitu lah ya. Dan jangan lupa juga ya kalau misalkan kita insert kayak misalkan by item deh misalkan nomor satu gitu. Kan diminta item price harusnya integer, aku isi ABC. Nah, itu harus bisa ada validasinya ya. Jangan lupa ya, jangan sampai nanti kalau usernya nih misalkan yang testing nih iseng nih tiba-tiba isi string atau tiba-tiba isi bilang nggak berkoma, tahu ntar jadi runtime error atau misalkan ada error merah-merah kayak gitu. Nah, itu harus hilang semua gitu. Nah, buat nge-review kan bisa pakai trackhead contoh kayak gitu. Nah, cuma gimana untuk triknya gimana agar trackhead saya nggak usah ngulang-ngulang, sekali aja udah bisa untuk semuanya. Nah, itu ntar aku bahas nanti pas pembahasan gitu ya. Jadi kalau kalian bisa penasaran, kalian bisa coba pikir-pikir dulu sih gimana caranya. Kalian hanya perlu pakainya trackhead cuma sekali doang, udah kalian bisa untuk input apa aja gitu. Ya mungkin nggak sekali doang nggak, tapi nggak banyak kalian ulang-ulang kayak gitu. Paling segitu aja sih dari aku gitu. Ini untuk aplikasi programnya gitu.